Halo anak-anak, selamat pagi. Ibu percaya hari ini semua sehat. Kita siap ibadahnya? Ayo kita fokus, siap ibadah, siapkan hati kita. Kita tenang untuk ibadah saat ini. Nah, sekarang waktunya kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ding dong. Dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Cherly. Anak-anak, kita mau berdoa. Sikap doanya bagaimana? Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini kami boleh kembali untuk beribadah. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menjaga, menolong, melindungi kami sepanjang malam hari tadi. Tuhan Yesus, kami mau siap untuk beribadah. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu tidak bersungut-sungut. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan. K-A-S-I-H. Bisa? Pasti bisa. Kasih
kita sangat hebat. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Anak-anak tetap berdiri ya. Allahku besar ya. 1, 2, 3. Roh Kudus yang manis hadir di sini. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Wah, tentunya semua
beribadah, duduk yang manis, berpakaian yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, memahami, melakukan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu mau tanya ini apa? Ya, ini adalah Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang semua duduk manis. Ibu akan bercerita tentang firman Tuhan ini. Nah, tema kita hari ini yaitu Yesus melepaskan seorang perempuan dari iblis. Ya, kita akan dengarkan ceritanya bagaimana. Nah, firman Tuhannya Ibu ambil di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Nanti anak-anak yang udah bisa baca, belajar membaca, minta tolong sama mama atau papa di rumah buka Alkitabnya ya, baca Alkitabnya. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan seorang ibu yang badannya bungkuk, ya, dan dia tidak bisa berdiri lurus begini. Dia tidak bisa tegak begini. Dia bungkuk di sininya. Nah, kasihan ibu ini sudah lama kena sakit ini, ya. Dia kena sakit bungkuk ini udah lama. Coba anak-anak berdiri. Coba membungkuk di mana? Coba bungkuk begini. Jalannya bungkuk gini. Coba ayo praktekkan di rumah. Wah, tidak bisa berdiri. Mau ambil apa? Tidak bisa. Ininya bungkuk. Dia tidak bisa berdiri tegak. Ayo sekarang berdiri tegak. Angkat tangannya. Ya. Ayo putar lagi. Nah, enak. Coba kalau bungkuk begini, bagaimana mau putar? Kayak apa ini? Kayak kodok mau lompat kan? Kasihan ibu ini. Dia sudah lama menderita sakit bungkuk ini. Nah, pada suatu hari kan Tuhan Yesus itu mengajar di sinagog, ya. Kalau kita ya di gereja seperti itu. Nah, Tuhan Yesus melihat seorang ibu yang sudah tua, dia bungkuk begini, dia pakai tongkat. Nah, Tuhan Yesus ketika mengajar, kok melihat ibu ini yang bungkuk, tidak bisa berdiri lurus. Tuhan Yesus sangat mengasihi ibu ini. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sangat memperhatikan ibu ini. Karena Tuhan Yesus kasihan pada yang bungkuk, pakai tongkat, tidak bisa apa-apa. Nah, sementara Tuhan Yesus sedang mengajar, ya, Tuhan Yesus panggil, ibu, sini. Wah, tentunya ibu ini senang. Ya, dia senang dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memegangnya. Ibu, sakitmu sudah sembuh. Hah? Ibunya kaget. Langsung dia berdiri, langsung dia bisa tegak lurus. Hah? Aku udah bongkok lagi. Hah? Aku udah bisa begini. Aduh, aku sudah bisa tegak lurus. Wah, tentunya ibu ini senang sekali. Dia sangat suka cita, dia sangat bersyukur. Ingat, ketika Tuhan Yesus memanggil ibu itu dan memegang ibu itu, apa yang ibu itu lakukan? Ibu itu tidak nangis, tapi dia senang, dia bersuka cita, langsung dia, oh Tuhan terima kasih. Dia langsung memuliakan Tuhan. Dia langsung senang, dia suka cita. Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Nah, anak-anak, kalau kamu tiba-tiba sakit lalu sembuh, senang enggak? Senang, sama seperti seorang ibu yang membungkuk ini. Sekian lama dia mengalami sakit bungkuk, tapi Tuhan Yesus tahu kalau pekerjaan iblislah yang sudah membuat ibu ini menjadi bungkuk. Kita tahu iblis itu jahat. Iblis itu
tetapi ingat, kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Kuasa Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari iblis. Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Jadi tidak usah takut sama iblis, karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan ibu yang bungkuk ini tadi. Oleh karena perbuatan iblis yang jahat itu, ibu ini bungkuk lama, tidak bisa bertegak lurus, tidak bisa berdiri. Tetapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat-sangat berkuasa. Dia bisa melepaskan, menyembuhkan ibu ini dari kuasa iblis. Lalu Tuhan Yesus, tentunya Tuhan Yesus juga mau anak-anaknya ibu itu juga untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, kalau ibu ini yang bungkuk tadi, dia bersuka cita, dia bahagia. Tentunya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus selalu sukacita. Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang ajaib. Dia sudah melakukan mujizat, menyembuhkan ibu ini yang bungkuk. Oleh karena perbuatan kuasa jahat, Tuhan Yesus itu berkuasa dari segala sesuatu di dalam dunia ini, berkuasa dari iblis. Bahkan Tuhan Yesus telah melakukan suatu perkara yang baik, yang luar biasa. Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan apapun di dalam dunia ini. Bahkan Dia bukan saja sanggup menyembuhkan, melepaskan dari sakit penyakit, tetapi Dia juru selamat kita. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, ya, yang tadi sudah dengar firman Tuhan harus bisa jawab. Apa yang perempuan itu lakukan ketika Tuhan Yesus memanggilnya dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya? Apa yang perempuan bungkuk itu tadi lakukan? Iya, dia langsung berdiri, dia langsung bisa tegak, dan dia langsung memuliakan Tuhan. Loh, yang berikutnya, mengapa perempuan yang bungkuk tadi memuliakan Tuhan? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, karena perempuan yang bungkuk tadi tahu kalau Allah itu berkuasa, Allah mengasihi, makanya dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, ibu mau tanya lagi yuk, siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus atau iblis? Iya, yang berkuasa itu Tuhan Yesus. Iblis kita kalahkan, Tuhan Yesus bisa kalahkan. Jadi ingat anak-anak, yang berkuasa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja di dalam dunia ini karena memang Dia berkuasa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tapi Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus setia kepada Tuhan, harus jadi anak Tuhan yang taat, rajin berdoa, rajin dengar firman Tuhan. Kalau sudah bisa baca, rajin baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu. Kalau sudah tidak ada corona lagi, harus rajin sekolah minggu, pergi ke gereja. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang setia. Dan ingat, Tuhan Yesus itu berkuasa mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan segala kejahatan. Dan Tuhan Yesus bisa menolong kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit, menyembuhkan kita dari segala apa yang ada kita alami. Seperti ibu bungkuk tadi bisa lurus lagi, bisa berdiri lagi. Bahkan tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, agar kita jadi anak-anak Tuhan yang dapat diselamatkan, agar kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan setialah, terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu, setialah kepada Tuhan Yesus, dan rajinlah berdoa. Ayo di rumah anak-anak berdoa enggak? Ya, harus rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Jadilah
anak Tuhan yang taat. Ya, ingat Tuhan Yesus sudah menyembuhkan perempuan yang lumpuh tadi. Oleh karena perbuatan iblis, ibu ini sakit lama, tetapi Tuhan Yesus berkuasa. Ibu ini sudah bebas dan sudah disembuhkan. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ya, anak-anak, yuk kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ikutin ibu ya, ayat hafalannya. Mazmur 9 ayat 2. Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Kita ulangi ya, pelan-pelan ya. Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Bisa nggak? Sekali lagi ya. Oke. Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang baik. Nah, ingat, kita juga harus menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Karena Tuhan sudah menyembuhkan seperti perempuan yang lumpuh tadi. Jadi kita juga harus menceritakan kepada papa, mama, kungkung, kakek, nenek, ke teman kita bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, itu tugas kita ya, menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain, bahwa Tuhan Yesus bukan saja hebat menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan kita, agar kita semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan. Ingat, ceritakan firman Tuhan ke orang lain, ke teman-temanmu. Nah, anak-anak, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, jadilah pelaku firman Tuhan yang baik, ya. Jadi anak Tuhan yang selalu setia, jadi contoh bagi teman-teman kamu. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin mendengar cerita. Bahkan kami mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang tua, kepada teman, karena Tuhan Yesus berkuasa. Tolong kami untuk selalu bersyukur, dan tolong terus kami Tuhan untuk selalu menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu berkuasa, bahkan Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi mulai pagi ini ceritakanlah firman Tuhan itu, ceritakanlah kebaikan Tuhan itu kepada siapa saja. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan dari Ibu Nisma ya, tentang Allah sangat berkuasa. Apapun yang Tuhan telah kerjakan sangat berkuasa bagi kita semua, adalah untuk kebaikan kita semua. Untuk itu anak-anak, kita nyanyikan kembali Allahku besar. Allahku besar, luar
berulang tahun loh. Nah, kita mau menyanyikan lagu untuk teman kita Billy. Kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya, ya. Tepuk tangan kita. Yang dipimpin oleh Ibu Ida. Anak-anak, mari kita berdoa buat teman kita yang bernama Billy. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anak kami, untuk teman kami yang bernama Billy, di mana di hari Sabtu tanggal 2 Oktober Billy boleh berulang tahun. Terima kasih buat umur yang sudah Tuhan berikan buat dia. Kami bersyukur tahun-tahun kemarin Tuhan sudah menyertai. Tahun ke depan lebih lagi Tuhan menyertai dengan berkat, kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan Tuhan berikan buat teman kami yang bernama Billy. Kami berdoa buat papa dan mamahnya. Tuhan berkati senantiasa, berikan kekuatan kesehatan sehingga mampu bekerja, mendidik, merawat, menjaga Billy dari umur yang masih kecil hingga nanti dewasa. Tuhan terus menyertai hingga keberhasilan, kesuksesan, takut akan Tuhan, pengetahuan, hikmat Tuhan menyertai buat Billy. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat teman kami Billy yang berulang tahun hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita ingat besok hari Minggu kita harus kemana? Iya, pergi sekolah minggu. Ada sebagian yang bisa pergi sekolah minggu di gereja masing-masing, ada yang belum bisa. Walaupun belum bisa pergi ke gereja, kita tetap ibadah di rumah dengan melalui video atau link yang kita berikan kepada anak-anak. Ya, Mama Papa mohon bimbingannya, mohon menyertainya anak-anak dalam melihat link sekolah minggu. Anak-anak, kita besok sekolah minggu kan? Ayo kita berdiri, kita menyanyi ayo ayo ayo. sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah merayakan teman kita yang berulang tahun, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya saat ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah
yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Demikian juga untuk orang tua yang menyertai mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri. Tuhan, terima kasih, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah hari ini. Baik. Ya.